mahasiswa di Institut Agama Kristen. Nama saya Bella Priscilla Brustepo, NIM 2201011136. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 1. Tugas mata kuliah Teologi Sistematika dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPTK. Saya akan membahas tentang pengajaran tentang manusia. Selamat mendengarkan. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, antropologi atau pengajaran tentang manusia. Definisi, antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia, dan logos artinya kata atau pembicaraan. Jadi, antropologi adalah pembicaraan tentang manusia. Inti dari antropologi adalah bagian ilmu pengetahuan teologi yang membicarakan manusia, sifatnya, hubungannya, dan sebagainya. B. Manusia dan penciptaan. Alkitab menjelaskan bahwa manusia bukan saja dimahkota dari seluruh ciptaan Allah, tetapi juga objek khusus pemeliharaan. Manusia Allah dan wahyu Allah dalam Alkitab bukan saja wahyu yang diberikan kepada manusia, tetapi juga wahyu di mana manusia diperhatikan secara khusus. Wahyu ini bukanlah wahyu yang abstrak, tetapi wahyu Allah dalam hubungannya dengan manusia. Catatan tentang hubungan Allah dengan umat manusia dan terutama merupakan salah satu wahyu tentang penyelamatan yang telah dipersiapkan Allah dan kini ia bermaksud mempersiapkan manusia. Kenyataan ini membuktikan bahwa manusia menepati kedudukan yang amat penting dalam Alkitab dan dalam pandangan Allah. Asal-usul manusia, alam, dan isinya telah menjadi bahan perdebatan di segala zaman modern. Alkitab menjelaskan bahwa manusia dan dunia ini diciptakan oleh Allah. Berbagai tulisan kuno Babilonia dan Mesir juga menegaskan hal yang sama. Meskipun cara penciptaan yang ditulis sedikit bervariasi, isu ini menjadi semakin populer bagi orang modern seiring dengan perkembangan teori evolusi yang dipopuleri oleh Charles Darwin lewat bukunya Origin of the Species pada tahun 1859. Lanjut, kita akan membahas tentang D. Pandangan-pandangan mengenai penciptaan manusia. 1. Pandangan ateistik. Kaum ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan melihat bahwa dunia termasuk manusia terjadi karena kebetulan dan bukan karena diciptakan oleh Tuhan. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kehidupan di bumi dimulai dari kehidupan di air yang turun ke waktu yang sangat lama, terjadi rentetan reaksi dan kombinasi yang sangat kompleks sehingga menghasilkan populisme yang menjadi awal dari suatu kehidupan. Dan dengan berjalannya waktu yang sangat lama, kehidupan itu terus-menerus mengalami modifikasi dan akhirnya menjadi bermacam-macam makhluk hidup yang ada. Pandangan ini lebih dikenal dengan pandangan evolusi. Teori evolusi sebagai teori asal-usul manusia menjadi sumber populer setelah terbitnya karya tulis yang menggambarkan The Origin of Species oleh Charles Darwin. 2. Pandangan ateistik. Orang-orang non-ateis percaya akan keterlibatan Allah dalam penciptaan, termasuk penciptaan manusia. Namun demikian, tidak ada kesepakatan pendapat bahwa Allah menciptakan manusia secara langsung dan bukan setelah melalui proses-proses alamiah yang panjang. Atau dengan kata lain, ada kelompok orang-orang ateis yang percaya bahwa Allah mungkin tidak menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, tapi dari makhluk penciptaan lain yang sudah ada, dan Allah menciptakan jiwa untuk ditambahkan sehingga menjadi manusia sekarang. 3. Pandangan Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia. Terdapat di Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 5 ayat 1, Ulangan 4 ayat 32. Manusia diciptakan dari debu di tanah dan dihembuskan napas oleh Allah. Terdapat di Kejadian 2 ayat 7. Dua aspek materi dan non-materi penciptaan manusia ditulis dalam Alkitab dan satu kalimat. Hawa diciptakan langsung oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Terdapat di Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Sebagian penafsir mengharuskan mengakui penciptaan Hawa oleh Allah, sebab Hawa secara langsung dibentuk oleh Allah dari tulang rusuknya Adam.
Alkitab mencatat peristiwa penciptaan manusia dalam Kejadian 1 ayat 16 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7 ayat 21 sampai 23. Dari kedua bagian Alkitab ini dapat disimpulkan bahwa A. Tidak seperti ciptaan yang lain, Allah menciptakan manusia dengan merencana pertimbangan dan ketetapan. Karena diciptakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terdapat di Kejadian 1 ayat 26. B. Manusia diciptakan langsung oleh Allah. C. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lain. D. Manusia diciptakan dari dua elemen yang dibedakan, yaitu tubuh dan jiwa. E. Pada waktu diciptakan, manusia adalah sempurna, tidak berdosa. F. Manusia adalah puncak dari segala ciptaan Allah. G. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28. Kedua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Mengapa Allah menciptakan manusia? Pertanyaan mengapa Allah menciptakan manusia merupakan salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh manusia sendiri. Maksud dari pertanyaan ini berhubungan dengan dua hal, yakni adalah sesuatu yang menyebabkan atau memaksa Allah untuk melakukan tindakan penciptaan manusia, ataukah adakah suatu kebutuhan dalam diri Allah yang tak terpenuhi sebelum Ia menciptakan manusia? Perlu disadari bahwa sebenarnya tidak ada keseharusan bagi Allah untuk menciptakan manusia ataupun alam semesta. Allah menciptakan manusia bukan karena Ia merasa kesepian, karena Allah memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Lalu untuk apa Allah menciptakan manusia? Hanya ada satu tujuan. Mengapa Allah menciptakan manusia? Yaitu untuk kemuliaannya. Terdapat di Yesaya 43 ayat 7. Keinginan besar Tuhan Allah dalam menciptakan alam ini adalah semata-mata untuk dirinya sendiri dan untuk kemuliaannya sendiri dan untuk menyatakan dengan makhluknya kesempurnaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat lebih meninggikan Dia, maka tidak ada seorang pun yang lebih merendahkan Dia. Dia adalah Alkitab dituliskan bahwa Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bagaimana mungkin Ia ditinggalkan atau dihukum oleh sesuatu yang ditopangnya? Jadi, semua sifat Allah itu permanen. Demikian juga dengan kemuliaan Allah. Allah tidak dapat menjadi bertambah mulia dan menjadi kurang mulia. Kemuliaan itu bersifat permanen. 3. Gambar dan rupa Allah mengacu pada kerohanian manusia. Manusia bukan saja terdiri dari tubuh jasmani, akan tetapi juga memiliki kerohanian yang memungkinkan manusia berhubungan dengan Allah. Gambar dan rupa Allah memberi arti bahwa manusia mempunyai nilai kekal dalam kehidupannya. Kekekalan ini tidak berada dalam dirinya sendiri, sebab manusia itu diciptakan. Nilai kekal itu merupakan pemberian Allah dalam penciptaan manusia. Menurut Berkholt, kekekalan hanya terdapat pada Allah. Manusia adalah pemberian yang diperoleh dari Allah. Demikian juga Stephen Tong yang membedakan arti kata internal dan kata immortal. Kata internal itu berarti kekal, sedangkan kata immortal lebih berarti tidak rusak. Hanya Allah saja satu-satunya ada yang tak akan mengalami kerusakan. Ketidakrusakan Allah ini diberikan kepada manusia dalam bentuk tidak kekal, sifat kekal. Sebagai akibat manusia diciptakan segambar dan serupa dengan oleh Allah, maka ada beberapa implikasinya, antara lain: A. Allah adalah Tuhan. B. Manusia serupa gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan oleh Allah dan gambar dan rupanya. Lanjut, dampak apakah kejatuhan terhadap gambar dan rupa Allah dalam diri manusia? Dosa tidak mengakibatkan manusia kehilangan gambar rupa Allah, namun mempengaruhi semua aspek gambar rupa Allah. Segala pengetahuan, kekudusan, kebenaran mengalami kerusakan atau menyimpang, sehingga kadang kemuliaan Allah tak nampak, terpencar atau dari kehidupan manusia. Malah sebaliknya, manusia melawan dan menentang Allah. Karunia-karunia anugerah dan kapitas yang ada pada diri manusia dipakai oleh manusia dengan cara bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, apa yang berubah bukanlah struktur manusia, melainkan caranya
fungsi dan arah yang tujuannya yang dahulu melakukan kehendak Allah, sekarang memuaskan bastra kedagingannya. Rasio yang sebelum dipakai untuk memuji Allah sekarang dipakai untuk memuji dirinya atau prestasi-prestasi manusia. Pengertian moralnya juga turut menyimpang. Yang salah satu dikatakan benar dan yang benar dinyatakan salah. Manusia tidak taat lagi terhadap Allah, malah melakukan pemberontakan menentang Allah. Dari sini dikatakan bahwa gambar Allah dalam diri manusia telah diselewengkan setelah kejatuhan. Gambar Allah sekarang mengalami mulfungsi. Setelah tetap ada, hilangnya gambar dan pengertian fungsional mempersonalisasikan bertahannya gambar Allah dalam pengertian struktural. Untuk bisa menjadi orang berdosa, seorang harus menyandar dan gambar Allah. Kedahsyatan dosa manusia justru merupakan fakta bahwa ia masih merupakan penyandang gambar Allah. Yang membuat dosa begitu jahat adalah bahwa manusia melancurkan karunia-karunia yang begitu menakjubkan ini perusakan, namun sekalipun demikian ia patut bersyukur sebab gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu harus telah diperbaharui di dalam manusia Yesus Kristus. Lanjut, kita akan membahas tentang natur manusia. Pada umumnya dikenal 3 teori pembagian natur manusia dalam teologi, yaitu trikotomi, dikotomi, dan monisme. Kita akan membahas 1. Trikotomi. Trikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Menurut teori ini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan 3 unsur utama di dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia yang dapat dilihat melalui manusia, dapat dilihat, mendengar, menyentuh, dan sebagainya. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu pikiran, emosi, dan kehendak. Dengan pikiran manusia dapat berpikir, dengan perasaan manusia dapat mengasihi dan mengkehendaki. Manusia dapat bertindak. Roh adalah unsur yang paling dalam diri manusia yang memungkinkannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Kebanyakan para penganut teori ini berdasarkan pandangannya 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan Ibrani 4 ayat 12 yang secara jelas menyebutkan 3 unsur tersebut. 2. Dikotomi. Dikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu tubuh dan roh. Jiwa termasuk di dalamnya. 2 unsur yang berbeda, dualitas, namun bukan 2 bagian yang dipisahkan. Kebanyakan para penganut teori ini mendasarkan pandangannya pada argumentasi berikut ini. A. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengembuskan napasnya ke dalam tubuh manusia sehingga hanya ada 2 bagian saja, yaitu tubuh dan jiwa. Lanjut 3. Monoisme. Monoisme atau monisme atau kadang disebut monokotomi adalah pandangan yang percaya bahwa manusia merupakan pribadi yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Manusia tidak bisa ada atau hidup tanpa tubuh, jiwa, atau rohnya. Tubuh tidak akan hidup tanpa jiwa dan rohnya. Demikian juga sebaliknya. Menurut teori ini, istilah Alkitab jiwa, roh, tubuh, hati, akal, budi, dan sebagainya merupakan cara yang berbeda-beda untuk melihat pribadi seseorang. Keberadaan manusia dalam sesuatu kesatuan yang utuh dalam keadaan manusia yang ideal. Itu sebabnya sesudah kematian, Alkitab mengatakan bahwa untuk sementara manusia akan terpisah dengan tubuh. Namun pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, manusia diselamatkan akan menerima kebangkitan tubuh yang mulia. Terdapat di Filipi 3 ayat 21. Lanjut, kita akan membahas kehendak bebas manusia. Masalah tentang kehendak bebas manusia merupakan problem yang cukup banyak didiskusikan. Kadang diskusi ini memanas karena argumen geostas dari berbagai istilah yang dipakai. Istilah-istilah bebas atau free, kebebasan, free random, kemerdekaan, liberty, kerelaan, voltation, dan kehendak will bisa dipakai dengan makna yang begitu beragam sehingga pihak-pihak yang berdiskusi mungkin berselisih pandang sementara menggunakan kata-kata yang sama. Free will, kehendak bebas, dan kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia bisa memilih antara taat kepada Tuhan atau tidak. Tapi setelah kejatuhan dalam dosa, manusia hanya bisa berbuat dosa saja. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia memiliki kehilangan free will atau kehendakan bebas. Mengapa? 1. Karena pada waktu manusia berbuat dosa, ia tetap dilakukan karena kehendaknya sendiri. 2. Andai kata pun ia mempunyai keinginan untuk berbuat baik, tetapi kita tidak mampu melaksanakan itu,
itu tidak berarti kita tidak bebas, tapi telah dijelaskan bahwa free will atau kehendakan bebas harus dipisahkan dari kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendaki. 3. Sekalipun hanya bisa berbuat dosa, kita tetap bisa memilih antara dosa kecil atau dosa besar. Jadi, tetap ada free will atau kehendak bebas. Lanjut, ini yang paling penting, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1-24, bahwa dosa masuk kepada manusia lewat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebab perintah yang Allah berikan kepada Adam untuk jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat telah dilanggar oleh Adam dan Hawa. Tidak ada pendapat yang seragam tentang mengapa pohon itu disebut dengan pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Tetapi secara umum dapat dikatakan pohon tersebut ada untuk menguji ketaatan manusia atau Adam dengan iman manusia maupun atau rela untuk taat, dan bukan karena paksaan. Kejatuhan manusia dalam dosa merupakan keberhasilan usaha setan dan menaburkan benih ketidaktaatan dalam hati manusia melalui perantara ular dan Hawa. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 8, Roma 16 ayat 20, 2 Korintus 11 ayat 3, dan Wahyu 12 ayat 9. Ada alasan kuat mengapa setan memakai Hawa. Pertama, karena Hawa bukan kepala perjanjian. Kedua, karena Hawa tidak menerima perintah langsung dari Tuhan. Ketiga, Hawa menjadi alat efektif untuk mencapai hati Adam. Kisah kejatuhan manusia dalam dosa yang diceritakan dalam Kejadian 3 tidak selalu diterima sebagai kebenaran historis dan harafiah.